Ya, baik, mulai saja ya Bapak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Wisnu Piranti dengan saya Sri Wisnu Piranti dengan NIM 23210086. Saya Ismail Haki dengan NIM 23210032. Dan saya Aditya Parkaya dengan NIM 23210004. Nah, sebelumnya Saya Agus Prianto dengan NIDR 0401086603. dan sebelum mulai ke pertanyaan Bapak, bagaimana kabar Bapak saat ini Pak? Alhamdulillah Pak Resto jelas. Langsung saja ke pertanyaan mungkin Bapak ya? Eh, Kalau Bapak ini menulis sejak kapan ya Pak? Ya sejak lama, sejak kuliah. Tapi zaman kuliah mah disimpan gitu. Terus kan itu pertama nulis puisi ya, karena waktu bobo-bobohan itu sumber inspirasi nulis. Ada itu di dalam buku puisi saya itu sebetulnya ada yang dibikin tahun-tahun itu ya, dimasukkan satu dua. Baik Bapak, untuk selanjutnya sudah berapa banyak yang Bapak terbitkan di buku karya-karya Bapak? Saya baru dua ya. Yang satu ini mending gelok daripada korupsi, yang kedua mending edan daripada kebagian korupsi. Kritik sosial semuanya. Baik, lanjut. Kayak bagaimana sih Pak prosedur Bapak saat mengirimkan naskah-naskah ini pada penerbitan gitu Pak? Kalau ini kan penerbitnya teman sendiri, jadi ya itu diedit oleh kita sendiri ya, kita serahkan kepada penerbit, lalu ya diterbitkan. Jadi editornya kita sendiri ya, karena terutama kan penyair atau terutama penyair kan punya hukum apa itu namanya kebijakan bahwa penyair itu punya hak nulis gitu, kebebasan menulis dalam bentuk namanya bisa dilakukan poetika, tahu nggak? Poetika asensia. Nah itulah bahwa walaupun penyair punya hak untuk menulis dengan tanpa ini yang benar, ya, tanpa pikir, tanpa lama, atau boleh membuat kata sendiri. Nah tetap editornya harus kita, editornya penyair. Nah syukur-syukur kalau kita sendiri yang mengedit dan sebagainya, nggak bisa kita bikin lagi. Karena kadang-kadang penerbit itu membuat cocoknya dengan bukunya itu kurang tidak. Nah, itu harus ada kerjasama dengan kurang lebihnya bagaimana bukunya itu ketebalannya berapa kali berapa lebarnya gitu. Itu udah sama dengan penerbit, kalau diterbitkan ukuran berapa ini kan, terus berhubungan juga dengan biaya. Lebar kan artinya biaya makin lebar juga. Berarti ukuran buku ini menentukan biaya juga ya Pak? Ya, ukuran buku dan jumlah halaman. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Bapak. Ya siap. Ya, Bapak. Bapak. Saya akan menanyakan tempat biasa dan tempat langganan Bapak untuk menerbitkan buku itu di mana sih Pak?
Ini di situs seni, nama penerbitnya situs seni. Itu di jalan di Bandung, di jalan apa ya? Ya dekat ini, dekat Buah Batu, antara Buah Batu sama terminal. Jalan apa nih? Itu ada tulisannya jalan apa? Jalan peta. Oh, Ya, jalan peta ya. Jalan peta itu ada jalan Sukamulya kalau nggak salah. Ada gang lah sebetulnya, tapi disebut jalan. Jalan tapi kesannya waktu itu itu jadi kayak gang. Nah, jalan peta Bandung gitu. Sukamulya ya kayak. Ya Sukamulya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya saja yang paling sulit dalam menulis, maksudnya kalau Bapak menulis bagian tersulit di bagian apanya gitu Pak? Apa ya, mood kali ya. Gimana mood? Kalau istilah saya mood apa ya? Kadang-kadang kita bisa menulis puisi itu cepat, jam jadi, kadang-kadang setengah jam jadi, 10 menit jadi. Kadang-kadang ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Akhirnya apa? Ketika ditulis dulu asal belum track disimpan dulu gitu. Tapi sama saya itu belum dicak gitu ya, apa belum melepaskan gitu. Kalau sudah melepaskan biasanya saya kirim ke Facebook gitu ya, sebagai status gitu, status puisi gitu. Rata-rata semua puisi saya itu ditulis di Facebook, sudah di. Kalau belum saya lepaskan berarti dia masih milik saya, masih jadi anak saya lah, anak saya yang belum dewasa gitu. Tapi begitu sudah dewasa, saya dilepas. Terus saya kirimkan juga di grup puisi di Facebook ya. Ada grup puisi, saya kirimkan ke sana. Nah, silakan ini kalau sudah dilepas seperti itu ya sudah milik umum. Artinya dia sudah dewasa. Kalau sudah dewasa dia punya hak sendiri, untuk berkelana sendiri. Artinya kita sudah tidak mau mengotak-ngatik lagi, mengotak-ngatik ngeditnya kurang ini tambah ini. Walaupun kadang-kadang ada niat juga untuk itu dibaca lagi gitu kan. Aduh, karena harus dilepas gitu. Menulis gitu. Jadi ya terutama kalau wajib sih kita tahu ide, kita tahu hukum baca tulis itu wajib itu, baik menulis wajib. Ya terutama nanti kalau dia tulis artikel ya, ada artikel sastra dan sebagainya wajib itu. Jangan sampai belum apa-apa, apalagi nanti kalau dikirimkan ke media, itu belum apa-apa media sudah nolak gara-gara ini gitu. Atau tipu misalkan gitu ya. Sudah ditolak juga tidak malas keluar itu redaktur gitu. Itu kalau bisa sudah sempurna gitu. Itu edit kita di sana. Makanya itu apalagi dengan puisi direnungkan betul-betul ya. Misalkan direnungkan betul-betul itu apa sudah cocok nih metafornya? Ini terlalu kasar tinggal. Bahkan saya kadang justru menggunakan kata kasar karena ada marah gitu. Tapi masa marah-marahnya puisi itu terkontrol juga gitu. Karena ada kesengajaan bagi saya, tema di sini itu bukan tema cinta. Sebagian besar ada ya cinta, tapi tema di sini ada kritik sosial, terutama pada pejabat-pejabat yang korupsi. Itu sudah ada KPK kan, tapi kenapa ada terus yang ketangkap KPK sampai sekarang detik ini banyak yang ketangkap KPK, Bupati, DPR, DPRD,
banyak sekali gubernur. Anda tahu sendiri wali kota kita itu hat-trick 3 kali. Kalau KPK nggak tahu ya hat-trick. Nah, dan banyak, terutama di daerah Jawa Barat itu, lihat aja berapa wali kota Bandung juga ketangkap KPK. Jadi saya nggak marah dengan sebagai rakyat. Ketika saya marah, masa nggak boleh pakai kata-kata kasar? Ya, kata-kata kasar di dalam puisi itu kan, perintah juga bilang Sontoloyo di dalam puisi. Padahal Sontoloyo itu kalau di Jawa juga makian juga, makian yang kasar di Jawa. Tapi kalau digunakan oleh penyair dimasukkan dalam puisi, kata Sontoloyo jadi apa? Ya, nggak sekasar kalau di Jawa gitu. Ya karena ketika dinaikkan ke puisi jadi beda nuansanya. Seperti gini lah. Di Jawa itu unik, ya mungkin di Sunda juga ada ya. Memaki-maki pakai istilah, kalau di bahasa Indonesia kan itu kan lucu sebetulnya. Sontoloyo itu artinya sebetulnya pengangon bebek. Seperti bajingan, bajingan juga arti sebenarnya itu sopir gerobak, usir sapi kan. Kalau usir kan yang mengendarai ininya kuda, itu usir kan, gerobak ada usirnya, ada pengendaranya, itulah usir. Tapi ini kuda. Tapi kalau di Jawa, kalau gerobak di depannya itu sapi, itu namanya bajingan. Nah, tapi kan dipakai untuk memaki orang. Dan bajingan nama sopir ini menjadi nama, sekarang jadi namanya negatif gitu kan. Itu Sontoloyo itu kan. Cuma begitu masuk ke kosakata Indonesia, Sontoloyo itu apa? Taraf makinya itu agak turun. Karena puisi ya, karena kalau dimasukkan ke dalam puisi, ya karena puisi itu semarah-marah apapun tetap terkontrol dalam kata-kata. Emosi bisa meledak banyak. Tapi menulis kosakatanya itu kan terkontrol. Nah, yang mengontrol itu kan bisa terima, api-api, atau bagaimana yang bisa begitu. Yang mengontrol juga metafor itu suatu tidak. Ya, kalau yang marah-marah itu pasti saya menggunakan gaya bahasa sarkasme. Ada teknik sinisme, ada. Tapi kalau sudah marahnya kayak korupsi itu ya sarkasme aja. Nah, itu pilihan gaya saya. Saya juga mau menerbitkan puisi yang sekarang, kalau yang dua ini banyak mengkritik kepada pejabat. Jadi saya pengen mengkritik rakyat itu sendiri. Sebaliknya Orang yang membenci kepada koruptor, tapi sebetulnya dia juga suka gitu. Nah ini banyak kan yang terjadi. Yang itu karena apa? Saya pernah ketemu pejabat yang bisa menghentak ke penyairan saya. Kalau saya tidak korupsi, lalu membayar seniman dari mana? Karena seniman kan ditanggap, seniman itu gajinya gede loh, minta honor gitu ya, baca puisi apa itu, lumayan. Nah itu kan menentang saya gitu. Ada bayang seorang pejabat mengatakan kalau saya tidak korupsi membayar kamu dari mana? oh pernah Pak itu? Iya, di depan umum mengatakan begitu. Wah, saya juga kaget juga. Walaupun akhirnya buku saya dibeli gitu ya. Ada 40 lembar dibeli, karena saya cuma bawa buku ada 40 di kantong di tas saya. Akhirnya dibeli, diborong lah. Waktu itu akhirnya 50.000 yang nanya itu tuh yang mendingin.
Nah ini ya yang berbeda. Kenapa saya diundang baca puisi oleh beberapa pejabat ya? Karena pejabatnya gelo juga. Saya kan mengkritik mereka. Iya. Kenapa yang justru yang mengkritik mereka kok saya diundang? Iya. Wah, hebat ini. Jadi ya, harusnya pejabat kayak gitu lah, siap dikritik oleh rakyatnya. Jangan malu, jangan takut gitu. Kalau urusan korupsi atau apa, ya biar KPK yang menangkap dan sebagainya. Tapi kalau rakyat mengkritik, apalagi sekarang zaman demokrasi. Zaman demokrasi setiap orang boleh mengungkapkan pendapatnya. Apalagi kalau sudah on demo aja makin-makin nggak karu-karuan kan. Kalau lagi pidato lagi demo. Nah kalau seniman atau penyair itu sudah dibungkus dengan rasa seni. Demonya tuh ya Pak. Ya demonya itu. Ya kadang saya ikut demo baca puisi. Ya demo ya. Menyinggung yang tadi Pak, kalau boleh tahu, itu yang pejabat jelas itu di forum apa Pak? Sama kejadian itu kapan sih Pak? Udah lama kah? Apa? Kejadiannya di luar kota Bandung lah. Pejabat saya mau langsung orang. Sekarang mencalonkan. Oh lagi agenda kampanye Pak? Sekarang mencalonkan Gubernur Jawa Barat. Bisa menyebutkan apa? Iya. Baik Bapak, saya lanjutkan pertanyaan dari saya. Hal-hal apa yang Bapak perlu siapkan untuk menulis dan genre apa saja yang Bapak keluarkan dari itu? Kalau kita mau menulis itu, ini sekarang saya lagi mood, saya sudah menemukan judulnya. Gadis penjual gorengan. Bagaimana mengejar
Sekarang jadi nama Jalan Muhammad Toha. Di Bandung itu ada Jalan Muhammad Toha. Nah itu nama pahlawan Sersan Opera itu. Dia meledakkan dirinya untuk di gudang senjata di Bandung Selatan. Gudang senjatanya Belanda. Bom bunuh diri yang benar gitu. Karena dalam rangka membela tanah air, perang suasananya. Zaman sekarang kita bom bunuh diri, kalau kita lagi tidak suasana perang, terus yang kita bunuh kan saudara kita sendiri. Nah itu nggak benar. Nah itu kita menghayati masalahnya. Yang menarik perhatian kita itu bahan. Kalau nggak menarik ngapain? Nah kalau soal cinta kan, ya kita harus cinta beneran. Nanti buatlah puisi cinta. Tapi kalau kita lagi nggak jatuh cinta, ngapain kita bikin puisi cinta? Ya, paling kalau sudah dewasa itu rata-rata kan perpindahan TWS Rendra itu. Ketika dia jatuh cinta masih muda kan, ngajak. Nah, kebetulan Rendra jatuh cintanya berkali-kali. Istri ada 3. Satu rumah itu ya luar biasa. Tapi ternyata ya gagal juga. Ketika menjadi urusan rumah tangga, akhirnya cerai juga yang sebut sama kedua. Tapi itulah hidup itu. Tapi ketika dia jatuh cinta, totalitasnya itu cuma ada baca kangen biasanya. Kangen itu menggambarkan rindu. Ada yang mengenalmu adalah siksa. Biasanya kan kalau orang yang cinta itu rindu itu segala ini terasa serindu. Ini mah klise lah, sudah banyak orang menggunakan itu. Kita untuk mengungkapkan hal yang sama, dia menggunakan engkau adalah racun di dalam tubuh. Engkau adalah racun di dalam tubuh. Ada bayangin? Rindu itu seperti kamu tuh racun masuk ke dalam tubuh kita, udah gimana? Tubuh kita jadi lemas kena racun. Itulah cinta. Ya, cinta itu kan menariknya ketika tidak ada orangnya kan, ada jarak, orangnya nggak ada di depan kita. Itulah kangen, itulah rindu. Emangnya enak rindu itu? Tersiksa, bagi Rendra itu rindu itu terbang tersiksa. Nah ini metafor yang luar biasa yang beda dari yang lain. Nah maka dari itu punya atau penulis, kalau menulis sebuah karya sastra harus menguasai gaya bahasa. Nah, karena itu buku gaya bahasa ada berapa gaya bahasa? Secara umum ada 4. Secara umum perbandingan, pertentangan. Tapi sebetulnya itu metafor, semuanya hampir sama. Satu ditentangkan, ada kontradiksi. Juga belum masalah dulu. Budaya bahasa itu dibersihkan sama Ariga. Buku gaya bahasa cuma ada 2 itu. Belum baca yang gaya bahasa orang-orang lain, tapi hampir sama gaya bahasa ya. Metafora, simile, paradok, sinedok, hiperbola, sama.
Satu dilebih-lebihkan, jadi membandingkan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Ketika aku ketemu kamu, hatiku meledak, tampan perahu pun ikut meledak. Diperbulankan. Mana mungkin tampan perahu meledak ketika hatiku meledak. Nah itu kuasai teorinya, ya, teori kebebasan ya kan, teori ED dan sebagainya, apalagi kuasai teorinya, terus kuasai temanya, itu bahannya. Ya temanya apa yang kamu lakukan? Saya kan kalau rindu sama Tuhan, kamu harus kamu rindu apa? Terus kamu rasakan dirinya itu kayak gimana? Lalu dilengkap. Kamu nggak kaget juga merasa malah nggak akan mungkin mikirin itu. Begitu. Ingat ya, kuasai teorinya, kuasai teorinya. Baik, mungkin cukup pertanyaan dari saya segitu. Selanjutnya dari Kalau saya masih tentang ya, kalau tadi buku ini yang kalau ini yang tentang ya akan sepak bola kalau kita adalah yang tahu Kalau kerjanya gimana? Yang penting jadi uji dulu. Hari kebutuhan, saya waktu itu tak obsesi dengan dia. Dia itu pengertiannya keluar dari berpikirnya orang gila itu kan tidak juga tidak akan ada blok dia keluar dari itu, keluar dari lain itu. Kalau orang-orang pada awet kita ada ada bayangkan 1.000 orang itu larinya ke utara, yang terlihat 1.000-nya satu orang yang pergi itu. Tapi ini akan menurun. Cara berpikirnya berbeda. Ini tentu berbeda. Akan muncul satu ini. Tunjukkan muatan itu.
apa itu? Nah, nyata ya. Sebenarnya di nyata itu ada yang lebih namanya naturalisme. Jadi melihat dunia itu harus seperti naturalisme aja. Ada baiknya, ada buruknya. Sama detik itu detik-detiknya seperti yang menggambar di naturalisme itu kan dalam musik itu menggambar perempuan yang itu namanya determinisme. Tapi lama-lama pengarangnya berbahaya. Anda harus menghayati kan? Ya baru pengaruh. Makanya sekali-sekali harus berbahagia. Saya kalau memahami bahwa dunia itu berpasang-pasangan, pasti ada selalu link dan sebagainya. Maka ketika itu membaca seperti di dunia itu dalam adalah lelaki 40 tahun. Nah itu menggunakan irama terima bulan ya, seperti itu kata seperti itu kayak bulan. Dan setiap bait itu menceritakan kejadian realitas masyarakat. Anak dibunuh oleh orang tuanya atau orang tuanya dibunuh sama anaknya. Gara-gara anaknya disuruh sholat. Anaknya bermain atau disuruh sholat. Dibunuh lagi. Harusnya yang sebaliknya ya. Bapak atau ibu membunuh anaknya. Dunia determinisme itu pandang. Kalau seandainya Pak, apa ada rencana bagi atau mungkin lagi Sudah menghubungi berbagai uang Bila mirip-mirip yang bernama yang satu mending beli edan belok edan tinting mending tinting daripada kebanting harga banding korupsi. Sekarang gini pejabat-pejabat itu korupsi karena kan dibanding sama istrinya. Istrinya minta rumah yang bagus, tetangganya beli rumah yang baru, dia minta ke suaminya yang baru, istri yang baru, tidak yang ada,
Kan lama-lama kan yang membangun pejabat harus nurutin istri. Atau mungkin nurutin anaknya minta mobil, kan ada ya? Anak seorang pejabat punya Robicon. Si Robicon itu ratusan juta itu harganya. Terus kalau kamu pejabat PNS gitu kan, gaji ratusan juta enggak? Kalau bisa membeli anaknya, enggak korupsi dari mana? Itu namanya banding kan? Nah, itu belum sah. Berarti udah ada ya Pak Bukan? Ada beberapa puisinya sudah dikumpulin. Saya pengennya lebih nggak edan deh sedikit aja, khusus. Kalau ini ada edan, semua aja dikumpulin lah. Terserah dinilai kayak apa. Ya, saya yang bikin puisi, cuma saya gitu. Nah, ternyata bikin puisi itu tidak begitu katanya. Buku itu satu buku adalah satu tema gitu. Karena macam-macam tema cinta, tema apa, diasupkan politik semua berat guys. Kamu gak belok. Ya, ini kalau yang itu saya dengan totalitas kampanye karena memang ini buat pejabat, yang korupsi pejabat. Malah biasa maka dari itu saya kampanye mau ketemu sama pejabat orang-orang politik gitu. Ada cara kampanye itu saya baca puisi atau ngobrol sama mereka tuh saya sodorkan buku puisi ini dari mereka beli. Yang beli saya berbeda. Ini minimal dia membaca buku ini sudah bagus. Kalau yang merasa kan, ada yang merasa juga. Oh gitu sih kan tidak semua PNS korupsi loh. Kan saya sudah ada bilang Pak, kecuali ya ada gitu kan. Semua PNS masuk neraka, kecuali yang tidak korupsi. Nah itu ada yang tersinggung PNS itu, karena merasa dirinya korupsi kan. Kalau kamu nggak merasa, kenapa tersinggung? Ada yang nggak bisa baca itu didatangi sama PNS. Nggak bisa sama PNS begitu. Kalau korupsi ya enggak, kalau nggak korupsi berarti enggak, bukan bagiannya saya omong. Kamu bisa baca sendiri, kecuali ada kata kecuali. Saya mengerti gitu. Politikus, semua politikus masuk neraka, kecuali yang tidak korupsi. Semua PNS masuk neraka, kecuali yang tidak korupsi. Nah itu diulang-ulang. Di atas ini. Iya. Coba apakah ada orang yang mempengaruhi gaya Bapak dalam menulis? Kalau dia kan gaya Bapak tuh beda dari yang lain. Kalau dari dulu juga ada nggak sih Pak? Ya pasti ada lah. Guru saya kan di Gerindra itu 7 tahun ya. Di Bengkel Teater Gerindra itu saya lulus kuliah 93, terus pergi ke Bengkel Teater sampai tahun 2000. 7 tahun di sana. Ya saya baca dari SMA, dari ini sudah kenal ya Gerindra. Apalagi berdiri di sana, selama tidur bareng di sana, minum makan bareng di sana, di pesantrennya di Padepokan. Bayarannya adalah kerja keras sampai berapa bulan? Saya itu dengan sawah yang luar, kebun yang luar, tanduknya itu nggak bayar, dia kerja di situ, jadi kandang kambing, jadi malamnya baru dan ngaji.
Iangnya baru kerja. Konsep budaya itu konsep Kiai Santri zaman dulu, Padepokan zaman dulu kan begitu. Nah, Rendra itu kan puisinya vulgar ya. Tapi puisi Rendra yang awal-awal tahun 50-an itu puitis banget. Kalau ada orang tak cinta itu puisinya puitis banget. Nah, cuma sudah mulai ada sosialnya kalau orang itu. Nah, setelah Orde Baru masuk, baru puisi Rendra tertib sosialnya sudah luar biasa. Bentuk protes. Ditinggalkan itu yang legenda cinta itu ditinggalkan. Ya, sudah nggak ini, pikirannya fokusnya sudah kelewat semuanya itu ya. Masuk
ganda mungkin menang ya. Kita punya sekarang generasi sekarang tidak kalau zaman dulu zaman muda itu ya generasi remaja-remaja karena apa bahasanya kan metafora yang terlalu rumit. Anti sosial itu pilihannya. Artinya gaya itu pilihan, memang gaya. Tapi tidak salah satu dengan yang lain. Kalau dunia sastra itu kan, dunia surat, sastranya surat. Dunia silat tidak ada yang nomor satu, tidak ada yang nomor dua. Kalian jangan mati. Dan dua adalah nomor satu. Nomor dua terbunuh dalam pertempuran. Dunia surat semuanya dua. Nah, soal gaya itu mau pakai kunci diri, pilihan saya gaya yang juga kata-katanya sudah dibangun. Inilah liarkan imajinasi. Bahasa puitisnya begitu. Tapi kalau bahasa gelo saya, ialah kamu sebelum ketemu Tuhan. Karena gila itu kan imajinasinya yang tak habis-habis. Masa ada. Nah, bedanya seniman sama orang gila itu kesadaran. Sama imajinasinya sama. Kesadaran apa? Kesadaran membedakan imajinasi dengan kenyataan, dengan realita. Saya pernah gila 2 minggu kalau diri dan disembuhkan amalan. Ketika saya sadar mana imajinasi, mana kenyataan, bisa membedakan. Nah, orang gila itu tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana kenyataan. Jadi ketika saya berimajinasi masa lalu, itu hadir masa lalu itu hadir. Saya lagi ngomong di kabogo saya gitu ya, kabogo saya itu hadir datang. Karena kabogo saya terbang, ya, terus ngajak ngobrol sama saya. Ketika saya ngobrol sama kabogo saya imajinasi itu, terus saya bisa jawab pertanyaan ngobrol begini, ya, sudah bisa ngobrol. Kamu kan bingung, kenapa saya lagi ngobrol sama siapa itu? Kita orang gila. Dan seniman itu sebetulnya begitu juga. Cuma seniman sadar kapan dia harus ngobrol dengan imajinasi, kapan bisa ngobrol dengan yang lain. Jadi dia bisa membedakan. Nah, itulah durasi. Artinya sadar durasinya. Wawancara juga harus sadar kapan habis.